Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Ika Wahyuni, NIM 24811120718. Saya guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di MTS Nurus Saadah di Desa Benua Baru Ilir, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Saya mengajar pada jenjang MTS ini di kelas 7, 8, dan 9. Saya juga merupakan peserta PPG dalam jabatan batch 1 pada Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon tahun 2025. Dalam video ini saya akan menyampaikan materi pelajaran SKI kelas 7 semester genap tahun pelajaran 2024-2025 tentang Khulafaur Rasyidin. Pada pembelajaran kali ini, saya menggunakan model pembelajaran Project Basic Learning atau PJBL. Kira-kira seperti apa videonya? Mari kita saksikan bersama-sama. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali pagi ini ya. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 7A hari ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sudah ya, tidak ada lagi yang ribut, tidak ada yang izin-izin lagi. Sudah siap semua dengan pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita belajar sejarah kebudayaan Islam, materi kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Ibu mau absen dulu ya. Ibu absen sebentar. Tadi sudah sholat duha? Sudah. Ada yang tidak sholat? Ada yang berhalangan? Oh ada boleh. Oke, ibu absen dulu. Aditya Nugrah Pratama. Tanggal berapa hari ini? Tanggal 10 Mei. Alif Maulana. Semangat dong, Lif. Amelia Nurrahman. Nyari. Andika Nugrah Pratama. Pada semangat nih. Aura Asya Azalea. Nur Safa Safira Ramadhani. Nurwinda. Putri Cahaya Kirana. Sandi. Sakit ya tadi Sandi ya. Benar Sandi, cepat sehat, bisa sekolah lagi. Ulil Azmi. Aira Febriani. Tidak ada keterangan. Apa? Gali. Berarti hari ini ada 2 orang yang tidak ada keterangan, 2 orang yang sakit ya. Mudah-mudahan yang sakit segera sehat dan bisa sekolah lagi berkumpul dengan kita bersama-sama di sini. Amin. Baiklah, hari ini kita belajar tentang kepemimpinan Khulafaur Rasyidin di semester 2 ini. Boleh ada papan tulis? Sudah papan tulis ya. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah kalian mengikuti pelajaran ini, kalian dapat menyebutkan nama-nama Khulafaur Rasyidin beserta masa kepemimpinannya. Kemudian yang kedua, menjelaskan peran dan kontribusi masing-masing Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga, menunjukkan sikap kerjasama dan tanggung jawab dalam berkelompok. Keempat, menyajikan hasil diskusi dalam bentuk mind map atau peta konsep yang informatif dan menarik. Yang kelima, mengungkapkan keteladanan salah satu Khulafaur Rasyidin dalam bentuk refleksi pribadi atau esai. Nah, ibu tanya dulu ya, siap-siap nih dijawab. Ibu tanya dulu, ada yang tahu nggak apa itu Khulafaur Rasyidin? Safa tahu apa itu Khulafaur Rasyidin? Apa? Krisna? Khulafaur adalah seorang pemimpin yang menggantikan Rasulullah dalam memimpin umat Islam. Ya, pemimpin yang menggantikan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat. Oke, Khulafaur Rasyidin ada berapa orang, Fatih? Berapa orang? Ada berapa orang, Fatih? Ada? Ada berapa, Fatih? Sora? Ada 4 orang. Ada 4 orang. Coba, Aidin, yang pertama siapa? Abu Bakar
Umar bin Khattab. Yang ketiga siapa? Utsman bin Affan. Yang keempat Rehan. Ali bin Abi Thalib. Alhamdulillah sudah tahu ya, Khulafaur Rasyidin itu adalah khalifah pengganti ketika setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Khulafaur Rasyidin ada 4 orang. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua Umar bin Khattab. Yang ketiga Utsman bin Affan. Yang keempat Ali bin Abi Thalib. Alhamdulillah sudah tahu ya. Baik. Minggu kemarin Ibu sudah membagi kelompok masing-masing menjadi 4 kelompok. Sudah ya, kalian duduk sesuai dengan kelompoknya. Sudah? Sudah. Apakah di antara kelompok kalian ada yang tidak hadir? Kelompok 1 mana? Kelompok 1 sana ada yang tidak hadir temannya? Siapa? Siapa? Sandi tidak hadir. Kelompok 2? Kelompok 2 mana? Kelompok Umar bin Khattab mana? Mana kelompok 2? Oh, di situ ada yang tidak hadir? Hadir semua. Kelompok 3? Ada yang tidak hadir? Siapa? Khairul Anam sakit ya. Kelompok 4? Hadir semua. Alhamdulillah, aman ya. Oke, tadi sudah Ibu bagikan ringkasan tentang Khulafaur Rasyidin. Mari bersama-sama kita lihat di papan tulis. Apakah Khulafaur Rasyidin itu? Nah, tadi sudah dijawab. Khulafaur Rasyidin adalah para khalifah atau pemimpin yang menggantikan Rasulullah SAW dalam memimpin umat Islam setelah beliau wafat. Mereka adalah sahabat-sahabat terdekat Nabi yang dikenal dengan keadilannya, ketakwaannya, dan kepemimpinannya yang bijaksana. Sudah tahu ya, Khulafaur Rasyidin adalah orang yang menggantikan posisi Nabi dalam kepemimpinan setelah Nabi wafat. Siapa saja mereka? Tadi sudah dijawab. Ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib. 4 orang ini adalah orang yang paling setia dengan Nabi. Nah, mari bersama-sama kita saksikan bagaimana kepemimpinan dari Abu Bakar As-Siddiq. Lihat, Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah selama 2 tahun, yaitu sejak tahun 632 Masehi sampai 634 Masehi. Beliau adalah sahabat pertama yang memeluk Islam dari kalangan laki-laki dewasa. Beliau juga dikenal jujur dan terpercaya, menyatukan kembali umat Islam pasca wafatnya Rasulullah SAW, memerangi kaum murtad dan nabi palsu dalam perang Riddah, kemudian mengawali kodifikasi Al-Quran. Ada yang tahu tidak kodifikasi itu apa? Kodifikasi itu adalah mengitabkan, maksudnya itu membukukan Al-Quran. Karena sebelumnya itu Al-Quran itu ditulis di pelepah kurma, di batu. Nah, di zaman Abu Bakar As-Siddiq, beliau mengawali kodifikasi Al-Quran, artinya menaskahkan atau membukukan Al-Quran. Selanjutnya, proses pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Beliau dipilih melalui musyawarah di Saqifah Bani Sa'idah segera setelah wafatnya Rasulullah. Jadi tidak lama setelah wafat Rasulullah langsung diadakan pemilihan untuk ada seorang khalifah yang menggantikan kepemimpinan Rasulullah SAW. Mayoritas dari kaum Muhajirin dan Ansor menyetujui pengangkatannya. Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah pertama karena kedekatan dan keutamaannya di sisi Nabi. Abu Bakar As-Siddiq juga menemani Nabi berdakwah dari Mekah ke Madinah. Beliau juga setia menemani Nabi berdakwah di dalam gua Hira. Kemudian apa saja prestasi Abu Bakar As-Siddiq selama beliau menjadi khalifah? Ada 4 prestasinya. Yang proses pengangkatan
berbeda. Tadi Abu Bakar dengan musyawarah diangkat sebagai khalifah. Ternyata Umar ini ditetapkan langsung oleh Abu Bakar sebelum beliau wafat. Ternyata Umar ini adalah wasiat dari Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum Abu Bakar As-Siddiq meninggal, dia langsung menunjuk Umar bin Khattab untuk menggantikan dirinya. Jadi sebelum Abu Bakar As-Siddiq wafat, beliau menunjuk langsung Umar bin Khattab untuk menjadi khalifah selanjutnya melalui sistem penunjukan langsung dari Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar meminta persetujuan umat Islam sebelum keputusan final. Umat Islam menyetujui karena kepribadian Umar yang kuat dan adil. Itu tadi adilnya dalam segi sistem gaji, sistem pemerintahan, sistem perpajakan ya. Umar adalah orang yang sangat adil. Makanya itu Abu Bakar memilih Umar untuk menjadi penggantinya tanpa lagi menunjuk orang-orang lain. Langsung saja menunjuk Umar. Begitu karena sudah terpercaya. Kemudian bagaimana prestasi Umar bin Khattab? Di sini ada 5 prestasi Umar bin Khattab. Yang pertama, perluasan wilayah ke Persia, Mesir, dan Syam serta di Irak. Kemudian yang kedua, membentuk sistem pemerintahan dan administrasi negara. Yang ketiga, mendirikan lembaga Baitul Mal atau perbendaharaan negara. Yang keempat, menciptakan kalender Hijriah. Yang kelima, membentuk sistem pengadilan dan kepolisian. Karena Umar ini terkenal orang yang sangat adil. Oke, lanjut. Yang ketiga, khalifah yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Siapakah Utsman bin Affan? Ternyata Utsman bin Affan ini menjadi khalifah selama 12 tahun, lebih lama daripada Abu Bakar, lebih lama daripada Umar. Abu Bakar dari berapa? 2 tahun. Umar dari berapa tahun? 10 tahun. Nah sekarang Utsman bin Affan ternyata lebih lama, yaitu 12 tahun. Sejak tahun 644 Masehi sampai 656 Masehi. Utsman bin Affan adalah orang yang sangat dermawan, orang yang sangat kaya raya pada saat itu, kaya raya tapi juga sangat dermawan dan pemalu. Utsman bin Affan memperluas wilayah kekuasaan Islam, menyempurnakan kodifikasi mushaf Al-Quran. Kemudian di masa kepemimpinannya mulai muncullah konflik-konflik internal, permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam negeri, konflik internal itu ya. Oke, lanjut. Bagaimana proses pengangkatan Umar bin Khattab? Umar bin Khattab dipilih oleh tim formatur. Nah, ada timnya nih. Tim pemilihan gitu ya, yang dibentuk oleh Umar sebelum dia wafat. Beda dengan Umar tadi langsung ditunjuk oleh Abu Bakar. Kamu menggantikan saya nanti setelah saya wafat, kamu yang menjadi khalifah wahai Umar. Ternyata sebelum Umar wafat, Umar ini membentuk tim. Ada beberapa orang yang nanti diamanahkan untuk mencari khalifah setelah Umar wafat. Umar tidak langsung menunjuk siapa dan siapa, tetapi dia menunjuk ada tim di dalamnya, tim formatur namanya ya. Tim yang beranggotakan 6 sahabat terkemuka. Setelah musyawarah, Utsman mendapat suara yang terbanyak. Itu caranya. Jadi 3 orang ini sudah berbeda caranya. Abu Bakar tadi cara pengangkatannya dengan musyawarah. Umar tadi pengangkatannya dengan penunjukan langsung. Sekarang Utsman ini jadi dipilih oleh tim formatur. Nah, terakhir Ali bin Abi Thalib. Ada yang tahu nggak Ali bin Abi Thalib ini siapa? Sebelum saya buka ini materi, ada yang tahu? Apa? Ali bin Abi Thalib itu siapa? Sepupunya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia juga menantu Nabi. Siapa istrinya? Ayo, kalau dia menantu. Siapa namanya? Nah, PR ya, ingatin. Oke, Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah ternyata hanya 5 tahun, sejak tahun 656 sampai 661 Masehi. Ali bin Abi Thalib ini adalah, betul tadi katakan kalian, adalah sepupu dari
bijak. Dia memerangi pemberontakan dalam perang Jamal dan perang Siffin. Awal mula perpecahan umat Islam menjadi Sunni dan Syiah. Nah, nanti di kelas 8 itu kalian akan mempelajari dinasti-dinasti. Ada beberapa dinasti di mana dinasti itu bermazhab Sunni. Ada banyak dinasti bermazhab Sunni, hanya satu dinasti yang bermazhab Syiah, yaitu dinasti Fatimiyah. Akan kita pelajari di kelas 8. Mudah-mudahan kalian naik kelas semua di kelas 8 ya. Oke, bagaimana proses pengangkatan Ali bin Abi Thalib? Diangkat melalui baiat langsung oleh umat Islam setelah wafatnya Utsman. Nah, Utsman ini ternyata tidak memberi wasiat. Utsman ini tidak memberi amanah siapa yang akan menggantikan dia setelah dia wafat. Ternyata umat Islam tidak punya pemimpin. Akhirnya mereka rapat, mereka melakukan baiat, dan itu akhirnya setelah itu banyak sahabat yang mendukung karena Ali ini memiliki keilmuan dan kedekatan dengan Nabi Muhammad SAW, dan Ali juga berhasil dalam memimpin perang Siffin. Oleh karena itu terpilihlah Ali menjadi khalifah setelah Utsman bin Affan. Nah, sudah nih. Dari keempat yang tadi dijelaskan ada beberapa perbedaan pengangkatan, proses pengangkatan khalifah ya dalam Khulafaur Rasyidin. Tadi Abu Bakar dengan cara musyawarah. Umar bin Khattab dengan cara dipilih langsung oleh Abu Bakar. Kemudian yang ketiga Utsman bin Affan dengan tim formatur. Kemudian Ali bin Abi Thalib langsung dipilih oleh umat Islam. Prestasi Ali bin Abi Thalib: pertama, menegakkan keadilan di tengah konflik internal umat Islam ya. Kemudian melawan pemberontakan dalam perang Jamal dan perang Siffin. Ali yang memimpin perang Jamal dan perang Siffin. Membina umat Islam dengan ilmu dan hikmah karena Ali itu orang yang cerdas. Kemudian memindahkan ibu kota ke Kufah untuk strategi pemerintahan. Oke, terima kasih. Itu dari saya, materi dari saya. Tadi saya sudah bagikan kalian materi. Ada semua coba angkat materinya mana? Coba angkat. Nah, sudah saya kasih ya, sudah saya kasih. Alhamdulillah. Dari yang tadi sudah saya jelaskan, saya mau tanya dulu. Saya mau tanya ulang. Khulafaur Rasyidin itu siapa? Ulil. Siapa Lil? Khulafaur Rasyidin adalah ya, para khalifah pengganti Rasulullah SAW setelah beliau wafat. Ada 4 orang Khulafaur Rasyidin. Yang pertama Alif Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua Khalid Umar bin Khattab. Yang ketiga Akmal. Jangan senyum-senyuman, jawablah. Yang ketiga siapa? Ya, dengar ibu. Siapa Mal? Yang ketiga Utsman bin Affan. Yang keempat Fikri Ali bin Abi Thalib. Oke, alhamdulillah kalian sudah. Di sini Ali. Ayo, silakan maju. Siapa yang bacakan? Misalnya satu orang membacakan namanya, satu orang membacakan masa kepemimpinan, satu orang membacakan prestasi, satu orang bagi ya. Oke, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hasil kita konsep dari kelompoknya kan bukannya ditutup. Ayo, silakan mulai. Masa pemerintahan dulu. Nah, Di sini masa pemerintahannya selama 2 tahun, yaitu dari 1992 sampai 1934 Masehi. prestasi. Mulai perhatikan, jangan perhatikan. Apa dengar tak? Yang lain dengar tak? Kalian yang mulai.
kasih reaksi masing-masing. Sudah saya katakan yang tidak mau menilai tidak usah. Yang mau menilai silakan beri reaksinya. Oke? Siap? Siap? 1, 2, 3. Saya hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dan nyari 10 tahun dari tahun 634 Masehi sampai tahun 644 Masehi. Proses pengangkatan penyangkatan Umar bin Khattab menjadi Khalif dengan cara dipilih langsung oleh Abu Bakar As-Siddiq. Prestasi 1. Perluasan wilayah 2. Membentuk sistem pemerintahan 3. Mendirikan lembaga Baitul Mal 4. Menciptakan kalender Hijriah. Oke, lagi. Dan nyari amal. Apa? Adil. Oke, coba lihat dulu hasil pertama. Wah, luar biasa. Coba siap-siap kelompok 1, kelompok 3 dan kelompok 4 memberikan reaksi ya. Dengan ketiga. Dengan ketiga. Tidak boleh reaksinya yang bagus. Kalau tidak memberikan yang bagus, tidak usah. Oke? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sudah kita Oke, silakan duduk dulu. Bagian dari pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi Kalian mempresentasikan tentang Khalifah Utsman bin Affan. Di sini masa pemerintahannya selama 12 tahun. Sejak tahun 644 sampai tahun 666 Masehi. Apa lagi? Masih ada? Dan tentang sikap teladan akan saya ajak kepada Andi. Silakan Andika, sikap teladan Utsman. Sikap teladan Utsman bin Affan adalah dermawan. Terus lagi? Apa lagi? Sudah. Coba diingatkan tentang konsepnya. Dan adalah tentang konsep dari kelompok 3. Siap-siap kelompok 1, 2, dan 4 memberikan reaksi dalam hitungan ketiga. 1, 2, 2,5, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
pelajaran kita sampai di sini ya. Setelah tadi sudah maju ke kelompok, alhamdulillah. Bagaimana kelompoknya? Apakah ada yang tidak bekerja? Atau bekerja semua? Bekerja semua ya. Sudah dapat kebagian tugas masing-masing. Nanti kalau ada yang tidak bekerja, maka nilainya akan dikurangi dan berpengaruh pada nilai kelompok ya. Ya. Kemudian dari tadi sudah dijelaskan bahwa proses pengangkatan, masa kepemimpinan, prestasi, ada sikap teladan. Ada beberapa aspek yang bisa kita pelajari dan bisa kita ambil dari proses kepemimpinan Khulafaur Rasyidin ya. Kemudian di materi yang ini ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari mempelajari Khulafaur Rasyidin. Bisa dibuka di lembar materinya. Yang pertama ada keteladanan dalam kepemimpinan. Kita belajar bahwa pemimpin ideal adalah yang adil, jujur, amanah, dan mengutamakan kepentingan umat, bukan mengutamakan kepentingan pribadi. Terakhir, pentingnya ilmu dan akhlak. Mereka bukan hanya pemimpin politik, tapi juga guru spiritual dan keadaan akhlak bagi umat Islam. Ternyata ilmu dan akhlak itu tidak bisa dipisahkan. Walaupun kalian punya ilmu tinggi, tapi tidak punya akhlak, tidak punya adab sopan santun, maka ilmunya sia-sia. Ya. Jangan lupa PR-nya dikumpul ya ke depan sebelum kita memasuki materi daulah Umayyah. Sampai sini ditanyakan? Tidak ada ya, sudah paham ya? Oke, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan bisa menjadi amal buat kita semua di kehidupan sehari-hari, dan kita bisa meneladani, mengikuti sikap-sikap keteladanan dari Khulafaur Rasyidin. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari bersama-sama kita tutup pelajaran kita hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari bersama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, saya Ika Wahyuni, guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Sanawiyah Nurus Sa'adah, Kecamatan Sangkulirang, telah melakukan proses pembelajaran dengan pendekatan yang aktif dan kontekstual, khususnya menggunakan metode dan model pembelajaran PJBL atau Project Basic Learning. Dalam proses tersebut, saya menemui beberapa tantangan seperti kurangnya partisipasi siswa saat berdiskusi. Namun, saya mengatasi hal itu dengan pendekatan personal dan memberikan motivasi yang membangun. Saya belajar bahwa refleksi penting dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran. Kedepannya, saya ingin lebih banyak menggunakan media interaktif agar siswa lebih tertarik dan memahami materi dengan lebih baik. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.